wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam dok. Perkenalkan, saya dengan Dokter Tiwi. Dengan Ibu siapa? Ibu Lina, Dengan Ibu Lina. Usianya berapa, Bu? 66 tahun dok. Kalau tempat tinggalnya di mana? Di Panti Jompo Lamongan. Di Panti Jompo Lamongan ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ini dok, saya sesak nafas dan batuk berdahak. Untuk batuk berdahaknya itu sejak kapan ya, Bu? Sejak 7 hari yang lalu. Sejak 7 hari yang lalu. Nah, itu batuknya tuh batuk yang ringan atau sampai yang ngekel gitu, atau yang gimana, Bu? Batuknya ngekel disertai sesak nafas gitu dok. Terus batuknya itu sering setiap saat atau cuma di waktu-waktu tertentu aja? Batuknya tuh terutama di malam hari dok. Terutama di malam hari ya. Iya. Nah, untuk batuknya itu kan tadi batuk berdahak. Nah, itu untuk dahaknya itu warnanya warna apa ya, Bu? Terus sama ada lapisan-lapisannya gitu nggak di dahaknya? Warnanya seperti karat, terus kayak nggak ada lapisan-lapisannya. Nggak ada lapis-lapisannya ya. Terus bisa diceritain nggak, Bu, awal mulanya terjadi batuk berdahak sama sesak nafas itu? Iya, dulu 2 hari itu mulai terasa demam, terus hidung tersumbat, terus terasa nyeri otot, kalau dibuat nelen sakit tuh. Untuk ada aktivitas yang ngebikin batuknya sama sesaknya tambah berat nggak, atau batuk atau sama sesaknya itu bertambah berat tuh kalau apa? Kalau pas dibuat aktivitas, batuknya tetap ngekel. Aktivitas apa aja ya, Bu? Aktivitas apa aja ya, Bu? Apa aja ya? Kemudian untuk faktor yang ada faktor yang memperingan batuk sama sesaknya itu Nggak ada dok. Kalau dibuat istirahat, batuknya sama, sesaknya tetap aja, nggak berkurang. Untuk sebelumnya udah pernah dicoba dikasih obat dulu nggak, Bu, sebelum kesini? Udah dok, udah dikasih coba dikasih obat flu, tapi tuh nggak memperingan batuknya. Terus kalau dulu pernah ngalamin keluhan-keluhan tersebut yang serupa nggak? Pernah batuk seperti ini dulu, tapi udah sembuh kata dokter yang dulu. Kalau boleh Ibu dulunya merokok nggak? Iya dok, merokok. Merokok ya. Kalau di keluarga sendiri ada yang punya keluhan-keluhan yang serupa dengan yang Ibu alami nggak? Keluarga nggak ada yang ngalamin dok. Kalau di panti jomponya? Nggak ada juga. Di panti jomponya juga nggak ada ya. Kemudian untuk makannya Ibu gimana? Makannya normal dok, seperti biasa. Normal ya, Bu. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan fisiknya, yang pertama dilihat dulu kesadarannya. Nah, untuk kesadarannya itu didapatkan kompos mentis atau sadar. Kemudian untuk tekanan darahnya itu didapatkan 130/80. Kemudian untuk nadinya itu didapatkan 118 kali per menit. Kemudian untuk RR-nya didapatkan 28 kali per menit, dan untuk suhunya didapatkan 38,3 derajat Celcius. Kemudian untuk pemeriksaan fisik yang pertama dilakukan inspeksi. Untuk inspeksi ditemukan dada yang tidak simetris, kemudian ada nafas yang tertinggal. Kemudian untuk palpasinya ditemukan stem framitus meningkat di daerah basal paru kanan. Kemudian untuk perkusinya sendiri ditemukan peka di daerah basal paru kanan. Kemudian untuk auskultasinya ditemukan ronki basah dan suara pernafasan bronkial. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama ada pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah leukosit. Itu ditemukan leukositosis. Kemudian ada pemeriksaan radiologi eksfototorak, itu ditemukan gambaran radiolusen disertai avaskular pattern. Kemudian terdapat infiltrat setelah iganya melebar. Kemudian terdapat pleural line, dan terdapat
terdapat infiltrat tadi, kemudian terdapat parunya kolaps menuju ke arah hilus. Kemudian untuk yang pemeriksaan yang ketiga itu ada pemeriksaan kultur sputum, itu ditemukan BTA negatif. Kemudian ada pemeriksaan titer antibodi. Nah, untuk pemeriksaan titer antibodi itu ditemukan peningkatan 4 kali titer IgG dari kuman. Nah, untuk TX-nya itu adalah CAP, yaitu Community Acquired Pneumonia. Untuk diagnosis bandingnya itu ada bronkitis akut, kemudian PPOK eksaserbasi akut, dan pneumonia karena jamur. Nah, untuk tata laksananya itu yang pertama diberikan antibiotik, yaitu antibiotiknya itu bisa menggunakan amoksisilin, azitromisin. Nah, itu bisa dipilih salah satu. Kemudian yang kedua itu diberikan mukolitik. Nah, mukolitik itu bisa diberikan bromhexin atau ergosten. Kemudian yang ketiga diberikan antipiretik, itu bisa diberikan paracetamol atau ibuprofen. Kemudian untuk edukasinya, pasien harus melakukan vaksin influenza setiap tahun. Kemudian pasien harus selalu menggunakan masker untuk mencegah penularan. Kemudian pasien dianjurkan untuk batuk dan nafas dalam untuk mengeluarkan mukus, serta serta pasien jika dalam keadaan tidur itu posisinya adalah setengah duduk untuk mempermudah ekspirasi dan pengeluaran CO2.